Tapi ya kita tahu ya bagaimana Freya ini punya keuntungan tapi punya kerugian yang cukup besar juga dengan banyaknya efek stun yang nanti bisa muncul juga. Yap, jadi tiap hero sudah diambil, tiap hero sudah diamankan dan sekarang kita sudah berada lagi di Land of Dawn. Game yang kedua entah akan menjadi milik siapa? Entah menjadi milik tim Liquid ID atau menjadi milik dari Onyx. Jadi langsung saja MPL Arena kita berangkat menuju ke game yang kedua. Ini dia untuk Land of Dawn. Dan langsung melihat apa yang akan terjadi dari arah early gamenya. Rumput yang akan berbahaya dari segala sisi. Tanpa hadirnya Sun juga ngebuat bentuk open mapping ini akan agak sulit. Harus mengorbankan badan. Widi, satu terakhir Widi masih berusaha. Widi masih hampir saja Widi menjadi korban. Tapi coba lihat Sans memberikan damage satu terakhir dan Widi down. Wah. Ini nyaris ya. Ya itu bukan nyaris sih, tapi itu lebih ke pancingan juga kan. Dia maju kayak, oh ini bisa dihit, tapi ternyata nggak bisa dihit. Dan yang jadi korban adalah Widi tadi, first blood yang jatuh juga. Dan kita melihat Kabuki dengan Freya nih yang akhirnya muncul. Inspire, Emblem Assassin, Weapon Master, Fatal, dan juga Warcry. Full attack nih ya untuk Kabuki. Tapi ingat, di sebelah kiri dan salah satu musuh utama untuk Freya ketika bermain sebagai gold lane itu adalah efek sisi. Yap. Dan itu ada banyak di pegangan Onyx sekarang. Iya, 3 turn, tambah Trill juga membuat mereka kan sangat tanky dan tiba ini bisa diperpanjang sangat lama. Terutama dengan hadirnya Lutfi bersama Keyboy yang nantinya bisa memberikan gangguan sampai ke bagian backline juga dan mengacak-acak area teamfight-nya. Tapi masih di area mid ini. Waduh, Widi kembali dikeroyok. Bisakah Widi bertahan? Tidak bisa. Yep. Kecepatan dari Baxia untuk bisa membackup yang lain nih. Baxia Shield Unit juga membuat dia menjadi salah satu hero jungler tank yang punya mobilitas sangat cepat. Bisa kemanapun, mau pilih atas bisa, bawah bisa, dan bahkan untuk join tim 4 di awal itu sangat memungkinkan untuk Baxia. Yap. Sementara itu sekarang coba lihat di area dari River. Masih ada rumputan yang memang bisa dimanfaatkan secara terus-menerus, namun di bagian tengah Sans benar-benar menguasai. Ya, dan Widi berarti udah nggak boleh terlalu terburu-buru lagi ya. Sementara di area top lane dipaksa untuk Skylar nggak bisa pergi terlalu jauh. Kabuki benar-benar memaksakan keadaan. Gimana sekarang Skylar? What? Apa yang dilakukan oleh Kabuki? Ya mungkin kalau Baywan bisa tumbang, tapi tadi ada bantuan. Ya sebentar sekarang tempat yang berbeda. Kairi sendirian. Masih ada backup yang mendadak langsung datang saja pada membuat satu player lagi dari tim Liquid ID. Wow. Ya, Bahkan dua ya Om ya, Joe dan juga Widi loh. yang terlalu tebal ya dan Ini sakit banget ini Yeskel DPS yang sangat tinggi dari Sans. Untungnya masih ada sedikit nyawa tersisa tapi tidak dengan HP dari Outer Threat di area mid lane yang mungkin bakal menjadi makanan selanjutnya dari tim Onyx. Dan sejauh ini 5 poin eliminasi di 2 menit pertama. Jadi dominasi yang udah bisa dipegang dan dari tim Liquid ID. Dari Freya-nya juga udah gak bisa sembarangan lagi nih untuk bergerak seperti tadi karena satu The Way of Dragon selesai Om. Meskipun punya sayap ya, ada Valkyrie Descent ya. Ultimate untuk Freya sendiri yang memang itu paling ditakuti, tapi kalau udah kena efek road control ya gak bisa ngapa-ngapain juga. Dan sayang sekali tadi Kabuki mungkin informasi yang minim sehingga bisa di backstab tadi dengan Keyboy juga dari belakang. Tapi 5-0 nih sekarang Onyx mereka sangat unggul ya, mungkin dari segi rotasi mereka, terus juga dari Keyboy yang bisa mengeksekusi dan bahkan buff yang kembali bisa dicuri tadi dengan Kairi yaitu purple buff. Wah mahal sih untuk dapetin purple buff bagi seorang Joe, perbedaan level, bahkan 2 level lah yang ini sangat jarang kita lihat ketika tank jungler menghadapi assassin tapi tank jungler yang pegang leveling. Dan ini akan mempengaruhi juga perebutan objektif nantinya. Cuman Kabuki masih belum bisa lepas sih dari area laning. Pressure udah mulai kepegang sama Skylar dan lagi diganggu. Datangnya semuanya ya. Purple buff-nya diganggu lagi. Sangat loh, dan bahkan kayaknya ngejar, Joe-nya dicari di belakang. Iya. Dan mereka juga memiliki Sans ya Om ya, dengan DPS yang sangat-sangat baik juga yang udah dimiliki. Dengan mereka tadi memenangkan pula di early game-nya, unggul DPS-nya akan jauh semakin sakit. Castingan gold hilang, tapi ditukar dengan Kabuki di area atas, gak boleh terlalu lama. Follow up dari pemain Onyx udah mulai mendekat juga dan hadir di area top lane. Yap, ini dia Kabuki masih berhasil untuk bisa menyelamatkan diri. Namun depan yang lain ada Turtle yang berhasil diamankan pula oleh Kairi. Dan belum ada poin eliminasi yang bisa dipegang sejauh ini oleh tim Liquid ID. Butuh waktu memang, tapi nggak boleh terlalu lama juga karena kalau misalnya dibiarkan Onyx bisa semena-mena sampai ke orange buff. Yap, dan sekarang Joe masih berjuang tapi langsung saja ditendang
selesai sudah kali ini Joe, walaupun ada sebuah tindakan perlindungan tadi dilakukan oleh Yeskiel, tidak bisa, tetap menjadi korban. Namun sejauh ini Kabuki masih berlindung di dalam satu outer turret yang dia milikin. Selamat. Oh, ini by one get one. Ngincer Joy, dapat Angela om. Iya, selalu ya kita melihat dan aksi yang bagus. Bagaimana kombinasi yang dilakukan dengan Onyx tadi. Mereka masuk tapi mereka sadar bahwa eksekusi mereka juga harus sempurna. Dan mereka menjalankan hal tersebut dengan luar biasa. Dan kembali, 3 melawan 3 untuk area dari top. Kabuki punya ultimate, dia punya Valkyrie Descent. Dan ini memungkinkan untuk TLID kalau mereka mau coba untuk melakukan tim fight di area top. Tapi resikonya tetap lumayan besar sih, karena beda goldnya udah sangat jauh ya, 5.000. Jadi setidaknya kalau misalnya mereka pengen buka inisiasi, at least menangin kuantitasnya, at least bawa orang yang lebih banyak, mungkin itu bisa menjadi jawaban. Dan untuk fokus ke arah objektif terlebih dahulu juga bisa menjadi kunci kemenangan mereka ya, karena outer turret udah bisa dipegang dan Kiboy sendirian dia. Iya, yang serem ini adalah purple buff yang selalu hilang ya. Hilang lagi. Yep, dikeroyok lagi Joe. Bisakah diselamat? Satu terakhir dan Joe masih bisa selamat. Tersiksa banget sih ini Joy yang nggak bisa bergerak sama sekali. Bahkan ya Haskellnya aja di pressure dengan backnya shield ini. Yep. Akan ada satu orang yang berhasil langsung ditendang dan itu dia Widhi yang langsung diantarkan menuju ke rekan-rekannya. Bisakah Widhi menyelamatkan Dinda? Tidak bisa. Pertempuran kembali terpecah. Sementara Kabuki menjadi orang terdepan dengan satu Freya dan di mana mode Valkyrie yang memang udah langsung dikeluarkan tidak akan sanggup untuk bisa mengatakan damage-nya. Hanya membuat 3 player dari tim Liquid ID hilang. A 0 kill. Yep. Lagi ya, buff yang diambil. Ini bahkan dari jungle ini gak dikasih main sama sekali. Dikunci semuanya. Untuk Onyx-nya bahkan mereka membiarkan turtle-nya ada. Sabar dulu, yang penting habiskan. Isi jungle dari milik tim Liquid ID, baru mereka akan mengambil pasif objektif. Iya, ini antagonis banget sih sebenarnya dari Onyx ya. Mereka benar-benar punya strategi untuk ngebuat tim Liquid ID nggak boleh makan apapun. Yep. Bahkan sebatas wave minion aja ini sangat dijaga oleh teman-teman dari Onyx. Turtle terlepas. Dan sekarang dari Onyx, mereka tinggal menunggu waktu aja sampai entah objektif selanjutnya atau ada yang bisa mereka jebak rotasi ke area top lane kah misalnya? Ya, karena untuk damage early dari tim Liquid ID ini sangat mengandalkan Joe. Dan Joe pun sementara waktu gak dapat makan kan. Yep. Oh, Widhi. Traction Pulse berhasil dan Widhi ditembaki sakit banget. Widhi mau tidak mau harus ada yang jelas tadi memberikan cover, tapi Kabuki pun mendapatkan hal yang sama. Bisakah dia bertahan? Tidak bisa. Wow, resiko menggunakan Freya yang kali ini sepertinya belum bisa membuahkan hasil manis untuk tim Liquid ID karena 3 kali dead. 3 kali ditumbangkan bagi seorang Kabuki. Gak ada output damage yang diharapkan bisa keluar dari tim Liquid ID. Tapi setidaknya outer turret di area atas dan juga di bagian bawah ini udah bisa dipegang. Tapi tetap eliminasi ini masih kita pertanyakan. Wah, ngeri ya ada rumput di depan sana ya. Langsung dijaga isinya Sans juga. Mereka ingat mental tempnya. Oleh defense bakal coba di-trigger dengan Onyx sekarang ini. Tapi ini kontrol map yang terlalu luas ya untuk Onyx. Oke, di bawah ini Kiboy juga udah sendirian ya. Oke, dan Joe kali ini masih bisa nge-dash untuk mengamankan dirinya. Wave-nya ditahan dengan sangat baik untuk di area bawah, membuka kesempatan untuk outer turret kembali lagi bisa dipegang oleh permain dari Onyx dan Holy Defense. Ini yang jadi target utama. Hey, final slash yang tidak connect karena siapapun hanya membuat Aran menghilang. Wah, kok bisa ya? Dengan satu final slash yang pengen dibuka sama Aran tapi malah Aran yang terjebak dan gak bisa keluar. Dan sekarang Joe seperti apa nasibnya? Sudah tertebak hilang. Dua pemain tumbang. Freya sedikit terbebas ke bagian bawah. Tapi ingat, udah ada Kiboy yang standby dengan wave minion kepotong. Iya, sama aja ya dia. Iya. Recall buat tim Liquid ID. Udah sakit banget loh. Traction Pulse-nya belum lagi damage yang bisa diantarkan. Ya, dan kita bicara soal bermain dengan front to back seperti ini dengan kondisi keunggulan gold yang sudah dipegang dengan Onyx, akan sangat sulit untuk tim Liquid ID kalau mereka mau mencoba menabrak bagian depan dari Onyx. Ya, dan Lordnya udah pasti bebas sih ini. Gak ada lagi langkah untuk bisa melakukan kontes. Winning condition yang semakin tertutup buat tim Liquid ID. Dan gak ada celah. Bahkan final slash dari Aran yang di season lalu mungkin kita ngeliat ini jadi satu kunci kemenangan. Belum terlihat di game ini bisa memberikan impact apapun. Yep. With armor dominance ice untuk Kairi. Lordnya juga sedang berada di area mid. Wah, ini 3 lane pun akan sulit ditahan ya. Untuk tim Liquid ID, bagian atas Holy Defense akan segera di-trigger juga oleh Onyx. Gak ada defense high ground yang cukup kuat juga.
Dan satu bush di atas ini nih, yang bisa lumayan Iya. ngeganggu juga ya. Ini tempat itu bush yang di situ siapa yang kepikiran harus itu ya? Kayak depan banget gitu. Iya, terlalu dekat gitu dan masih kelihatan sebenarnya. Yap. Oke. Sementara sekarang apa yang akan terjadi? Terlihat mereka akan memasuki area defensive yang sudah dibangun oleh tim Liquid ID. Widdy masih berputar-putar saja. Final Slash tadi dikeluarkan tapi tidak connect karena siapa merupakan sekarang Freya-nya dengan ada Angel di dalam tubuhnya melakukan sebuah tindakan. Tapi dengan satu Inspire memang sudah diaktifkan. Tidak ada hasil baik untuk mereka. 16-0. Tidak ada point kill. Dan base-nya triple kill lagi didapatkan oleh Sandan. Selesai. Wow, tidak ada suara sama sekali dari tim Liquid ID dengan 0 poin eliminasi mereka. Sementara Onyx, mereka sangat berisik di game ini. 17 poin kill, semua diganggu, purple buff diambil. Dan entah apa yang disisakan untuk tim Liquid ID karena beneran gak ada sama sekali. Dan waktunya untuk melanjutkan streak kemenangan untuk Onyx dan streak kekalahan untuk tim Liquid ID. Tapi sekali lagi, congratulations! Onyx qualified to playoff menjadi tim pertama yang lolos ke babak playoff. Ya, itu dia congratulations untuk Onyx yang berhasil melaju ke babak playoff. Tapi pastinya tim Liquid ID. Wow, sebuah tamparan untuk season ini. Mereka masih belum berhasil untuk bisa bounce back kembali. 10 loh. Belum ada match win Iya. dari 10 match perjalanan mereka. Wah, 10 loh ini. Ya. Wow, 2 digit ya. ya hasil yang cukup tidak mengenakan untuk tim Liquid ID pastinya. Tapi ya ini menjadi tamparan keras juga buat mereka. Sementara ini akan menjadi match yang ngebuat Onyx sangat aman Ya. untuk